Jadi sebenarnya yang merawat Bambang Tri itu saya, Tamin Pardede, dan saya suruh Bambang Tri untuk merawat Jokowi undercover. Ya, kita dikagetkan oleh sebuah pernyataan daripada Tamin Pardede, seolah-olah jawaban itu membuka misteri selama ini yang menyelimuti tentang siapa orang di belakang Bambang Tri Mulyono dan siapa orang yang selama ini banyak membacking. Tetapi kehadiran Tamin Pardede yang mengatakan bahwa dialah yang merawat ya Bambang Tri Mulyono seolah menyingkap sebuah tabir misteri di balik ya hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan hari ini akan membincang pernyataan dari Tamin Pardede yang sangat menggelitik bagi kita semua. Bagaimana tidak, kehadiran Tamin Pardede di tengah hiruk pikuk ya gugatan Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Jakarta Pusat ini sontak menyita perhatian publik dan menggemparkan jagat media sosial. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, sejauh ini apa yang dilakukan oleh Bambang Tri Mulyono itu yang telah mengundang tanda tanya besar tentang siapa kira-kira orang di balik Bambang Tri Mulyono, siapa yang membiayai, siapa yang memberikan ya pandangan-pandangan tentang bagaimana proses-proses penulisan buku dan sebagainya, dan betapa beraninya dia melakukan gugatan terhadap orang nomor satu di Republik ini. Tetapi kehadiran Tamin Pardede yang kemudian disebut-sebut sebagai profesor riset biokimia ini ternyata betul-betul mengejutkan kita semua. Kenapa? Karena Tamin Pardede kemudian membongkar semuanya. Dia buka tentang bagaimana buku Jokowi Undercover itu kemudian dibuat dan ditulis, siapa yang membiayai, dan siapa yang selama ini membekengi Bambang Tri Mulyono. Inilah yang kemudian seolah-olah akan menjawab pertanyaan publik selama ini tentang siapa yang kemudian membackup daripada Bambang Tri Mulyono, siapa di belakangnya, atau siapa dalang di balik ini semua. Ternyata kehadiran Tamin Pardede betul-betul membuat ya semakin terang daripada misteri-misteri yang menyeliputi terkait dengan buku Jokowi Undercover dan kehadiran Bambang Tri Mulyono dalam gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Kita akan coba menyimak dulu seperti apa ulasan daripada Tamin Pardede ini yang sekali lagi betul-betul menggemparkan kita semua. Kita akan coba simak bagaimana pernyataan-pernyataannya. Oke, silakan Anda jawab. Di mana Anda ketemu Bambang Tri? Siapa berinisiatif? Ya kan? Sehingga buku Bambang Tri itu bisa dicetak atas biaya dari Anda. Itu menurut BAP di kepolisian. Saya persilakan jawab. Jadi sebenarnya yang merawat Bambang Tri itu saya, Tamin Pardede, dan saya suruh Bambang Tri untuk merawat Jokowi undercover. Anda ketemu di mana? Saya merawat, menyempurnakan. Saya juga menyempurnakan Bambang Tri dari 0 sampai ke 1. Jadi kami itu bertemu awal 2016. Kami berkenalan dan berkomunikasi intens sejak 2016. Ketika itu BP memberikan kepada saya naskah JU 1 ya kan, menyingkap jati diri sang ibu, menyingkap jati diri sang ibu. Nah, setelah saya membaca naskah-naskahnya dengan segenap kehati-hatian, saya mengatakan ini adalah sah, ya kan, terverifikasi. Itu 2016 ya? 2016, ya kan. Nah, mulailah ketika itu kami berpikiran untuk mencetak
buku ini sebanyak-banyaknya. Itu undercover. Ya, JU1 benar. Jadi satu. Nah, Itu tahun berapa? Cek? 2016 saat saya masih bertugas memimpin tim riset TNI Angkatan Darat di Kodam Sriwijaya. Hasil yang saya dapatkan dari pekerjaan tersebut saya alokasikan ke Bambang Tri. Saya masih itu dulu handphonenya masih handphone bukan Android lah. Ya kan? Jadi pokoknya saya rawat ke Bambang Tri supaya nyaman dilihat oleh orang banyak. Nah, ketika buku telah tercetak, kemudian kami berpikir untuk melakukan trik-trik berkait dengan kalau buku ini sudah diangkat ke muka. Makanya saya lah orang pertama mengenai Bambang Tri ini jarang orang percaya ketika itu karena sulit masuk logika. Hanya saya lah yang pertama kali mempercayainya dan kemudian membiayainya full. Dan Berapa biayanya? Bisa kita tahu? nah itu nggak usah lah, rahasia saya dengan BP lah. Yang jelas nggak banyak lah ala kabarnya. Ya sangat jelas apa yang disampaikan oleh Tamin Pardede. Dia tanpa ragu ya, dengan tegas dan dengan lantang dia menyatakan bahwa dialah yang selama ini merawat Bambang Trimulyono. Ya betul-betul ini mengagetkan kita semua, tidak pernah terbayang sama sekali, tidak pernah ada ya angan-angan kita bahwa Bambang Trimulyono dengan Tamin Pardede ini memiliki hubungan yang erat. Ternyata setelah kita mendengar penyampaian daripada Tamin Pardede, mereka antara Tamin Pardede dengan Bambang Trimulyono sudah memiliki hubungan persahabatan ya sejak 2016 yang lalu. Dan apa yang diungkapkan oleh Tamin Pardede bahwa dialah yang selama ini merawat ya Bambang Trimulyono ya. Dialah yang kemudian ya memotivasi ya lalu kemudian memvalidasi data-data terkait dengan buku Jokowi Undercover dan menurutnya bahwa data itu sudah benar. Lalu kemudian dicetak dan dia pula lah yang memberikan sokongan dana terkait dengan cetakan biaya-biaya cetakan buku Jokowi Undercover. Tentu munculkan pertanyaan bagi kita semua. Apa sih ya motivasi daripada si Tamin Pardede ini? Kalau kemarin kita fokus pada apa sih motif-motif ataupun motivasi daripada Bambang Trimulyono kemudian mencoba menulis buku Jokowi Undercover, melakukan gugatan, mubahalah dan sebagainya, itu belum terjawab. Tapi kehadiran Tamin Pardede ini seolah-olah akan membuat sebuah tabir besar di balik ya hiruk pikuk dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Karena ternyata Tamin Pardede inilah yang kemudian banyak membantu membiayai ya Bambang Trimulyono selama ini dalam melakukan upaya-upaya baik penulisan buku Jokowi Undercover maupun hal yang lainnya. Dan ternyata ya sebagaimana kita tahu bahwa Tamin Pardede ini ya dalam berbagai pemberitaan memang pernah berurusan dengan polisi, pernah ditahan, pernah dipenjara gara-gara dianggap ya membuat hate speech ya terhadap pemerintah ya terhadap Jokowi, hal yang berbau sara. Jadi semuanya kemudian menjadi muncul ya bagaimana jaringan-jaringan mereka-mereka ini ya itu satu persatu mulai muncul ke permukaan. Nah, dengan situasi ini tentu kita berharap bahwa ya aparat keamanan ya dalam hal ini kepolisian ya memang harus betul-betul cermat dalam melihat situasi bahwa siapapun nanti orang-orang yang terlibat ya dalam membuat ya pemberitaan ya yang nanti mereka tidak bisa buktikan di pengadilan, maka semuanya harus ditindak ya secara tegas, harus diproses ya. Karena bagaimanapun juga bahwa situasi ini telah menghebohkan publik Indonesia, telah menciptakan suasana ya keonaran di tengah-tengah masyarakat, telah menggiring publik Indonesia ikut-ikutan kemudian seolah-olah mempercayai apa yang
digembar-gemborkan oleh Bambang Tri Mulyono dan banyak didaur ulang oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, dengan munculnya Tabin Pardede ini, ya semakin nampaklah bagaimana benang merah, bagaimana garis ya saluran informasi beserta bagaimana mereka sejak awal memang sudah mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan ya pelemahan kepada Presiden Jokowi baik secara personal maupun terhadap rezim Pak Jokowi hari ini. Dan setelah Bambang Tri Mulyono ditahan, Gus Nur ditahan, proses persidangan akan berjalan. Ya, kita tentu berharap siapapun yang terkait dengan ini semua ya harus diproses juga sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada supaya ini tidak menjadi penyakit menular kepada sesama warga bangsa yang dengan mudah dan gampang membuat berita-berita yang menyerang ya para pejabat negara apalagi seorang kepala negara. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.